Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Senang sekali hari ini Senin 4 Maret 2024 ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, banyak orang tidak suka kalau harinya dimulai dengan Senin. Ya kan, di Amerika Serikat ini ada omon-omon katanya orang takut dengan hari Senin. Aduh, sudah Senin ya. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita harus punya sudut pandang yang berbeda tentang hari Senin. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mencintai hari Senin, bahkan hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, dan hari Senin. Kembali ya. Di Amerika Serikat ini ada restoran steak yang dikasih nama TGIFE. Thanks God, it's Friday. Oh, terima kasih Tuhan, hari ini hari Jumat ya. Nah, kita akan berterima kasih, terima kasih Tuhan, hari ini hari Senin, terima kasih Tuhan, hari ini hari Selasa, dan tidak ada hari untuk tidak berterima kasih kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap hari adalah anugerah Tuhan. Dan kita bisa memilih untuk melihat hari-hari yang Tuhan berikan itu adalah suatu kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan dan menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sudah melewati badai COVID-19 yang begitu dahsyat, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita ada sebagaimana ada kita hari ini, Tuhan mau supaya kita masih bisa menikmati hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Mereka yang sudah dipanggil mendahului kita, itu artinya dikatakan oleh Alkitab, kalau kita percaya kepada Tuhan, artinya rumahnya di sorga itu sudah selesai ya. Suatu hari Bapak Ibu sekalian, seorang pria bangun dari tidurnya dan kemudian tersenyum lebar, mukanya berseri-seri. Sehingga istrinya jadi curiga Bapak Ibu sekalian ya. Ini kenapa nih suamiku kok tiba-tiba sekarang mukanya berseri-seri ya kan, dan bersukacita. Kemudian istrinya dengan hati-hati dia tanya, Yang ya, kenapa kok kamu sekarang lain mukamu, hari ini hari Senin kok berseri-seri? Kemudian suaminya dia bilang, iya, hari ini adalah hari Senin, merupakan hari favoritku. Kemudian istrinya jadi terkejut karena ini tumben-tumbennya. Dia bilang, kenapa kamu sekarang kok tiba-tiba menyukai hari Senin? Si pria berkata, coba pikirkan istriku ya kan, hari Senin artinya aku harus memulai hari ini dengan sesuatu yang baru, membuat daftar tugas yang baru, menyelesaikan tugas yang baru, mengerjakan segala sesuatu yang baru di hari pertama minggu ini. Belum lagi istriku, nanti kalau nyampe di kantor aku akan ketemu dengan orang-orang yang judes, orang-orang yang mukanya tidak bisa tersenyum, ya, ketemu dengan orang-orang yang capek, ya. Mengapa capek? Karena waktu hari Sabtu, hari Minggu dipakai biayaan katanya. Bukan dipakai untuk menyembah Tuhan, bukan dipakai untuk bercengkrama dengan keluarga. Si suami bilang begini, hari Senin aku akan ketemu dengan orang-orang yang gampang marah, orang yang nggak bisa bergembira.
Nah, inilah aku kepengen hari Senin ini aku boleh menjadi berkat sekarang buat mereka. Wow, istrinya kemudian luar biasa kamu hari ini mulai berubah. Kemudian akhirnya Bapak Ibu sekalian si suami ini dikenal sebagai happy man ya. Sebelumnya nggak seperti itu ya. Tetapi karena si suami mempunyai sikap seperti itu, maka itu si suami kalau ada di kantornya, suasana kemudian menjadi berubah. Alkitab bilang kita ini adalah garam dunia. Alkitab bilang kita ini adalah terang dunia. Maka itu Bapak Ibu sekalian, baik itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi, kita itu harus menjadi berkat. Biarlah keberadaan kita di setiap hari itu membuat orang-orang menjadi bersemangat kalau ketemu kita. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, kalau orang-orang ketemu kita kepingin menghindar. Ya kan? Ada berapa banyak ya, ada orang-orang di sekitar kita, ada si dia ya kan, cepet-cepet menghindar. Mengapa? Karena takut harinya menjadi buruk ya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menyikapi hari-hari yang Tuhan berikan. Mari kita lihat Mazmur 118 ayat yang ke-24. Mazmur 118 ayat 24 mengatakan begini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersukacita dan bergembira karenanya. Ini yang harus kita sadari Bapak Ibu sekalian, bahwa hari yang kita nikmati ini, hari di mana kita berada itu adalah hari yang sengaja dijadikan oleh Tuhan untuk kita. Ya, bukan supaya kita kemudian hidup di dalam kekacauan dan kesedihan. Mazmur 118 ayat 24 memberikan perintah. Ingat, kalau ada sebuah kata kemudian belakangnya ditambahilah, itu adalah perintah. Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk setiap hari bersukacita dan bergembira, Bapak Ibu sekalian ya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu harus bersukacita, harus bergembira, bukan karena apa yang ada di luar. Sukacita dan gembira itu harus dimulai dari dalam hati. Kalau everything is going well, kemudian kita menjadi gembira dan sukacita, nggak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu dia akan bersukacita kalau duitnya banyak, kalau dirinya sehat, segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar, dia baru bersukacita. Nah, Tuhan mau setiap orang percaya di situasi apapun juga, mereka menjadi orang-orang yang bersukacita dan bergembira. Mengapa? Kalau Tuhan mengizinkan kita masih hidup di hari Senin ini, karena Tuhan punya maksud, Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan punya maksud, yang pertama supaya kita bisa menikmatinya. Yang kedua, Tuhan mau agar supaya keberadaan kita itu bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Beberapa minggu yang terakhir ini saya akan sampaikan begini. Kalau ada orang-orang yang memanfaatkan kita, Bapak Ibu sekalian ya, kita nggak boleh ngomel, kita nggak boleh bersungut-sungut. Justru kita harus bersukacita. Ya, mengapa? Karena kita ini artinya orang yang bermanfaat. Ya,
Kalau kita nggak, orang yang nggak bermanfaat, ngapain orang memanfaatkan kita, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mulailah setiap hari ya dengan gembira dan sukacita. Caranya gimana? Yaitu dengan bersyukur. Jangan sampai keluar dari mulut, lidah, bibir kita itu kata-kata persungutan, ngomel, ngomel, dan ngomel. Ya, itu harus dilatih, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita punya tekad yang kuat melatihnya, ya, maka itu saya percaya dari mulut, lidah, bibir kita nanti lama-lama ya lambat laun itu ngomel-ngomel-ngomel itu akan hilang dengan sendirinya dan kemudian itu akan berganti dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang penuh dengan sukacita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, seperti pria itu, tiba-tiba hari Senin itu dia menjadi gembira dan sukacita, sehingga menyebabkan istrinya itu menjadi terheran-heran. Nah, rupanya pria ini, Bapak Ibu sekalian, itu dia merenungkan apa yang ditulis di Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Ya. Dia mulai memikirkan semua yang baik, semua yang positif, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang memuliakan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu dilakukan oleh setiap kita. Sebab dari pikiran itu nanti timbul keinginan, dari keinginan itu akan timbul perbuatan. Jadi kalau pikiran kita mulia, keinginan kita akan mulia, sehingga tindakannya mulia. Tapi kalau pikiran kita jahat, maka kemudian keinginannya jahat, perbuatannya jahat, Bapak Ibu sekalian. Hati-hati dengan pikiran kita. Nah, saya suka sekali menyampaikan begini, hati-hati